Halo anak-anak yang hebat, kembali lagi di channel Rich Rico. Kali ini Kak Eva akan membahas soal resultan gaya. Sudah ada 5 soal yang kakak siapkan di sini. Sebelum kita membahas soal-soal ini, perhatikan dulu yuk gambar yang sudah kakak siapkan ini. Ada gaya dorong dan gaya tarik. Kalian tahu apa bedanya? Yap, tepat sekali. Posisi tanda panahnya berbeda. Untuk gaya dorong, tanda panah ada di sebelah kiri benda. Jadi, gayanya mendorong benda. Oke, tanda panahnya masuk ke benda. Sementara untuk gaya tarik, karena gayanya menarik benda, maka tanda panahnya ada di sebelah kanan benda, keluar dari benda. Oke, sudah paham ya bedanya gaya dorong dan gaya tarik? Nah, sekarang kita mulai bahas satu persatu yuk. Mulai dari soal pertama ya. Di soal pertama, ada 2 orang anak mendorong sebuah meja dengan gaya searah masing-masing 25 Newton dan 35 Newton. Berapakah resultan gaya kedua anak tersebut? Kita lihat dulu yuk teorinya. Masih ingatkah kalian pada pelajaran minggu lalu? Untuk gaya searah, resultan gayanya adalah total dari gaya-gaya yang ada. Karena kedua gaya ini arahnya sama-sama ke kanan, maka tanda matematisnya positif semua. Oke, positif F1, positif F2. Masih ingat ya? Jika ada 2 atau lebih gaya yang bekerja pada benda, maka jumlah dari gaya tersebut dinamakan resultan gaya. Yuk sekarang kita kembali ke soal lagi. Di sini yang ditanyakan adalah resultan gaya kedua anak. Diketahui gayanya searah, 25 Newton dan 35 Newton. Maka diketahui F1 sama dengan 25 Newton, F2 sama dengan 35 Newton. Ditanya resultannya berapa? Jawab, resultan sama dengan F1 ditambah F2. Sama dengan 25 ditambah 35. Sama dengan 60 Newton. Oke, di sini semua gayanya dijumlah tanpa mengetahui arahnya ke kanan atau arahnya ke kiri. Pokoknya kalau soalnya gaya searah, itu artinya total dari seluruh gaya yang ada. Disebut resultan gaya. Sip, paham ya? Lanjut yuk kita sekarang ke soal yang kedua. Di soal yang kedua, ada 2 buah gaya, masing-masing 10 Newton ke kanan dan 5 Newton ke kiri. Tentukan arah dan besar resultan kedua gaya tersebut. Lihat lagi yuk teorinya. Nah, ketika gayanya tak searah, maka tanda matematisnya berbeda ya. Tanda positif untuk yang gaya ke arah kanan. Tanda negatif untuk yang ke arah kiri. Oke ya. Sekarang kita kembali lagi ke soal. Perhatikan lagi di sini gayanya tidak searah. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Yang ke kanan besarnya 10 Newton. Yang ke kiri besarnya 5 Newton. Ditanyakan arah dan besar resultan kedua gaya. Maka jawabannya kita tulis lagi, diketahui F1 sama dengan 10 Newton ke kanan, F2 sama dengan 5 Newton ke kiri. Ditanya resultannya berapa? Jawab, resultan sama dengan F1 dikurangi F2. Kok bisa dikurangi? Gimana ya tadi? Tepat sekali, karena F2-nya ke kiri. Ketika suatu gaya mengarah ke kiri, maka tanda matematisnya negatif. Saat dia ke kanan, tanda matematisnya positif.
Maka resultan gayanya 10 dikurangi 5 sama dengan 5 Newton. Nah, 5 Newton ini kan positif, maka gaya ini mengarah ke kanan. Tepat sekali, gaya sebesar 5 Newton ke arah kanan. Selanjutnya, kita bahas soal yang ketiga. Dua buah gaya masing-masing 10 Newton ke kiri dan 5 Newton ke kiri. Tentukan arah dan besar resultan kedua gaya tersebut. Ke kiri dan ke kiri. Searah atau tidak searah ya? Searah. Tapi kita harus ingat lagi teorinya. Di sini memang tertulis resultan gaya searah itu adalah jumlah dari gaya yang ada. Ya kan? Tapi di sini semua gayanya mengarah ke kanan. Karena itu tandanya positif. Namun kita harus ingat ketika gayanya mengarah ke kiri, tandanya negatif kan? Maka hati-hati ya untuk soal ini. Memang kedua gayanya ke kiri, memang searah. Tetapi karena ke kiri, maka tandanya harus negatif. Oke, sekarang lihat jawabannya. Diketahui F1 sama dengan 10 Newton ke kiri, F2 sama dengan 5 Newton ke kiri. Ditanya resultannya berapa? Jawab, R sama dengan F1 ditambah F2, ya kan? Karena resultan gaya adalah jumlah dari gaya-gaya yang mempengaruhi benda. Namun, karena F1 dan F2-nya, dua-duanya itu ke kiri, maka kita harus beri tanda negatif. Negatif 10, negatif 5. Ketika negatif 10 ditambah dengan negatif 5, jawabannya adalah negatif 15 Newton. Nah, walaupun negatif 15 Newton di sini, bukan berarti gayanya sebesar negatif 15. Tetapi yang benar adalah gaya sebesar 15 Newton ke arah kiri. Negatif ini tidak perlu dituliskan ketika kita menjawab tentang besar gaya. Oke? Karena negatif hanya untuk menunjukkan arah gayanya. Sip ya, itu untuk jawaban soal ketiga. Sekarang kita bahas soal keempat. Dua buah gaya masing-masing 10 Newton ke kiri dan 5 Newton ke kanan. Tentukan arah dan besar resultan kedua gaya tersebut. Oke, tanpa kita lihat teori, sudah pasti masih ingat dong kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif, ya kan? Jadi kita langsung jawab aja ya. Nah, F1 sama dengan 10 Newton ke kiri, F2 5 Newton ke kanan. Resultannya berapa? R sama dengan F1 tambah F2 sama dengan negatif 10 karena F1 arahnya ke kiri ditambah 5 karena F2 arahnya ke kanan sama dengan negatif 5 Newton. Maka gaya sebesar 5 Newton ke arah kiri. Jadi kalau ketemu soal gaya, kita harus perhatikan lagi dia ke arah kiri atau ke arah kanan. Sip ya, harus teliti. Kemudian untuk soal kelima, wah tahu-tahu sudah soal terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. 22 Newton, 48 Newton, 70 Newton. Ada 3 gaya di sini. 3 gaya yang bekerja mempengaruhi meja. Nah, pertanyaannya, jika diberikan gaya seperti pada gambar di atas,
Apakah meja yang awalnya dalam posisi diam tersebut akan bergerak? Bergerak nggak ya? Jika ya, ke arah manakah meja akan bergerak? Oke, ingat lagi tadi teorinya. Ketika gaya ke kanan, maka tanda matematisnya adalah positif. Ketika gaya ke kiri, maka tanda matematisnya negatif. Sip, masih ingat ya? Oke. Maka untuk soal ini yang perlu kita perhatikan adalah arah gayanya. Yang ke kanan besarnya 22 dan 48. Yang ke kiri besarnya 70. Yuk kita masukkan ke rumusnya. Resultan gaya adalah jumlah dari semua gaya. Oke? Total semua gaya yang bekerja mempengaruhi benda. Kita tahu bahwa gaya yang pertama itu besarnya 22 Newton ke kanan. Maka langsung tuliskan di sini 22. Tandanya positif. Kemudian untuk F2 kita tahu dia ke kanan juga dan besarnya 48 Newton. Maka langsung masukkan rumus. Plus 48. Kemudian untuk gaya yang ketiga, kita tahu dia besarnya 70 Newton ke kiri. Maka plus atau min. Karena dia ke kiri, maka negatif ya. Ditambah negatif 70. Jadi total semuanya adalah 70 kurangi 70 sama dengan 0 Newton. Karena resultannya sama dengan 0, itu berarti bendanya tetap diam. Karena tadi sudah diketahui bahwa meja awalnya dalam posisi diam. Ini nanti akan kita pelajari waktu di subbab hukum Newton ya. Di video yang selanjutnya kita akan pelajari ini. Ketika resultan 0, itu berarti saat bendanya diam, dia akan tetap diam. Karena tidak ada gaya yang mengubah posisi benda tersebut. Namun ketika benda itu bergerak, maka benda itu juga tetap akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Nah, cukup sampai di sini ya. Paham kan tentang resultan gaya? Ini adalah hal yang paling dasar loh. Jadi, sebelum masuk ke bahasan selanjutnya, Kakak harap kalian semua sudah memahami tentang resultan gaya agar mudah untuk memahami materi-materi selanjutnya. Oke, sekarang kalian kerjakan tugas proyek ya. Banyak-banyak belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.